Assalamualaikum semua, salam kenal dan salam untuk kita semua. Aku Siti Sabrina Zain, mahasiswi Universitas Andalas Padang dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kali ini bakalan membahas satu materi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial yang dosennya yaitu Ibu Dr. Ernita Arif, MSI. Dan salah satu materi yang akan aku bahas kali ini adalah materi kedua dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, yaitu materi tentang struktur dan peranan ilmu sosial. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah mengenai tentang konsep struktur. Secara garis besar atau pada umumnya, konsep struktur itu sendiri adalah merupakan suatu hubungan atau suatu pengaturan di antara elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada dan mereka itu saling berhubungan di dalam suatu objek yang terorganisasi. Kata struktur itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu struktura yang artinya tepat atau membangun. Jadi, konsep struktur merupakan suatu cara dalam mengatur atau membangun elemen-elemen kah, unsur-unsur kah yang disusun dalam pola-pola tertentu dan mereka saling berhubungan di dalam suatu objek atau suatu sistem. Penggunaan struktur di dalam ilmu sosial itu sering melekat atau merujuk pada hubungan sosial individu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Struktur sosial sendiri melibatkan banyak faktor gitu ya. Misalnya kayak faktor gender, kelas sosial, agama, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Nah, setelah membahas tentang konsep struktur, selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur ilmu. Gini, kalau misalkan aku bilang kata ilmu, apa sih yang teman-teman bayangkan? Apa sih yang teman-teman semua bayangkan unsur-unsur yang membangun suatu ilmu? Kayaknya masih abstrak kan? Atau aku ganti analoginya jadi seperti ini. Kalau aku bilang rumah, apa yang ada di pikiran teman-teman? Apa yang membangun suatu rumah? Atau gimana sih unsur-unsur suatu rumah? Pasti ada teman-teman yang berpikir kalau rumah itu yang ada lantai, yang ada dinding, yang ada atap, yang ada jendela, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kalau kita membicarakan tentang ilmu, kita seharusnya dapat menggambarkan unsur-unsur atau elemen-elemen yang membangun ilmu tersebut. Jadi, bagian-bagian penting atau unsur-unsur itulah yang dikenal sebagai struktur ilmu. Mengutip dari pendapat Joseph J. Schwartz yang menyatakan bahwa struktur mengacu pada bagian-bagian dari suatu objek dan tata cara yang saling berhubungan. Dan struktur disiplin ilmu adalah suatu konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengawasan atau controlling terhadap penelitiannya. Menurut pendapat Joseph J. Schwartz juga, ada dua bagian yang meliputi struktur suatu disiplin ilmu. Yang pertama, substantive conceptual structure. Maksudnya adalah konsep-konsep yang menjadi kerangka berpikir gitu dalam meneliti atau dalam penelitian sesuatu. Contohnya dengan pernyataan ketika kita ingin meneliti ya, kita nanya nih, data apa yang perlu dicari, eksperimen seperti apa yang kita butuhkan, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, substantif konseptual struktur ini akan menghubungkan atau mengarahkan penelitian melalui serangkaian pertanyaan tadi. Dan bagian yang kedua dari struktur disiplin ilmu adalah syntactical structure yang berhubungan tentang bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang meliputinya adalah
jalan mana yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian ini, cara mengumpulkan datanya bagaimana, cara menguji datanya bagaimana, apa tolak ukurnya kita bisa bilang data yang kita dapatkan ini efektif atau non efektif, berguna atau tidak berguna. Sedangkan pendapat ilmu menurut pemikiran Jacob Bronowski, dia menyatakan bahwa ilmu itu merupakan aktivitas dalam menyusun fakta-fakta yang diketahui dalam kelompok-kelompok di bawah konsep-konsep umum, dan konsep-konsep itu dinilai berdasarkan pernyataan dari tindakan-tindakan yang kita dasari pada konsep-konsep itu juga gitu. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa struktur dalam batang tubuh ilmu atau body of knowledge mencakup fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Fakta. Ada beberapa ahli yang memaparkan pendapatnya mengenai fakta, yaitu Bakhtiar, yang mendefinisikan fakta itu merupakan suatu abstraksi dari kenyataan yang diamati atau diobservasi bahasa kerennya, yang sifatnya itu terbatas dan dapat dikaji kebenarannya secara empiris. Dan ada pendapat lain dari Helios Samsudin yang berpendapat bahwa fakta itu erat hubungannya dengan jawaban atas siapa, apa, kapan, di mana, dan juga dapat berupa benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa apa yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya, pendapat oleh James Banks yang mendefinisikan fakta itu adalah kejadian berbagai hal atau peristiwa tertentu yang pada gilirannya menjadi data mentah atau pengamatan dari para ilmuwan sosial. Nah, dari berbagai definisi itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa fakta adalah pernyataan tentang suatu hal. Catat ya, fakta adalah pernyataan tentang suatu hal, entah itu bentuk atau kejadian yang diamati dan kebenarannya itu dapat diteliti secara empiris atau dikaji secara empiris. Nah, selanjutnya, apa itu konsep? Konsep itu dapat dipahami sebagai gambaran umum dari suatu ide atau gagasan dari sistem penalaran. Menurut Schwab, konsep adalah abstraksi, suatu konstruksi yang logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan, dan pengalaman-pengalaman kompleks, yang pengertian konsep itu menunjuk pada suatu abstraksi, penggambaran dari suatu yang konkret maupun abstrak. Maksudnya adalah sesuatu yang tampak ataupun tidak tampak, seperti kita berpikir, seperti kita menalar gitu kan. Dan konsep itu dapat berbentuk pengertian ataupun definisi gitu. Selanjutnya, generalisasi. Apa itu generalisasi? Menurut Banks, generalisasi adalah pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Dan pernyataan tersebut boleh terbentang dari yang sangat sederhana sampai yang sangat kompleks. Generalisasi ini juga dikenal sebagai prinsip-prinsip atau hukum. Nah, Bapak Banks ini, Mr. Banks ini juga membedakan generalisasi itu menjadi 3. Yang pertama adalah high order generalization or laws or principles, yakni generalisasi yang pemakaiannya secara universal atau secara umum gitu. Misalnya, interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya akan mempengaruhi cara yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang kedua yaitu intermediate level generalization. Nah, generalisasi ini digunakan pada kawasan tertentu dan kebudayaan tertentu. Misalkan kita nih di wilayah Indonesia, mana kita tinggal di daerah tropis yang subur, luas, dan itulah mengapa bangsa Indonesia yang di perdesaan hidup dari pertanian. Yang ketiga adalah low order generalization. Generalisasi ini digunakan atas data 2 atau 3 sampel yang kecil gitu ya. Misalnya suatu daerah dengan suhu yang sejuk gitu. Misalkan ya,
Solo. Daerah Solo itu cocok untuk tanaman perkebunan seperti teh. Nah, menurut pendapat Frankel, dia membagi generalisasi ini berdasarkan tipe-tipe. Dia mengatakan kalau generalisasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada generalisasi deskriptif, kayak mendeskripsikan gitu ya suatu hubungan yang ada. Yang kedua generalisasi kausal, di mana menjelaskan sebab akibat gitu. Yang ketiga generalisasi korelatif, yang menunjukkan adanya hubungan satu sama lainnya. Dan yang keempat, dia membagi generalisasi itu sebagai generalisasi kondisional, di mana generalisasi ini menyarankan apa yang akan terjadi jika seandainya suatu kondisi khusus itu dilaksanakan. Selanjutnya adalah teori. Apa itu teori? Teori menurut Mandler adalah suatu pernyataan yang dapat dimengerti oleh orang lain yang merupakan ramalan terhadap peristiwa yang empiris. Di sisi lain, teori adalah rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi. Menurut Campbell, unsur-unsur utama suatu teori yaitu definisi, deskripsi, dan penjelasan. Nah, bagian selanjutnya yang mau aku bahas dari materi kedua di dalam RPS semester 1 ini adalah tentang peranan ilmu sosial. Mengutip dari pendapat Bung Hatta, di mana Bung Hatta adalah salah satu tokoh politik dan ilmu sosial di Indonesia yang memaparkan bahwa ilmu sosial itu sebagaimana ilmu lainnya merupakan salah satu ragam yang dimana memiliki peran 3 wajah ilmu sosial. Yang pertama, critical discourse atau wacana kritis. Bung Hatta di sini membahas bahwa ilmu sosial itu apa adanya. Maksud apa adanya ini adalah kebenaran dalam suatu penelitian ditentukan oleh keterikatan pada semua keharusan akademis. Dan apa adanya yang dimasukkan Bung Hatta ini bukan ngambang, bukan sembarangan, tapi tetap pada prasyarat sistem rasionalitas yang kritis. Selanjutnya yaitu peranan ilmu sosial sebagai academic enterprise. Kalau tadi critical discourse apa adanya, nah kalau di academic enterprise, ilmu sosial itu juga harus bagaimana mestinya. Selanjutnya, peranan ilmu sosial sebagai applied sciences, yaitu ilmu sosial diperlukan untuk mendapatkan atau mencapai hal-hal yang praktis dan berguna bagi kehidupan manusia. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa konsep struktur merupakan suatu pengaturan atau suatu cara pembangunan elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada dan mereka itu saling berhubungan di dalam suatu objek ataupun sistem. Dan struktur ilmu sendiri menurut pendapat para ahli ada fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Selanjutnya peranan ilmu sosial didasari oleh pendapatnya Bung Hatta yang menyatakan bahwa ilmu sosial itu juga memiliki 3 wajah. Yang pertama, perannya sebagai critical discourse, terus yang kedua peran ilmu sosial sebagai academic enterprise, dan yang ketiga adalah sebagai applied science. Yang bisa aku simpulkan terhadap peranan ilmu sosial maupun struktur, di mana ilmu sosial itu juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita dapat mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa yang kita observasi, ataupun kita juga dapat menyelesaikan masalah yang kita amati tersebut atau fenomena yang kita lihat itu kita bisa kaji secara empiris dengan menggunakan teori-teori yang ada di ilmu sosial juga. Nah, sekian pemaparan materi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial dari aku. Kuharapkan semoga materi ini dapat bermanfaat, setidaknya menambah ilmu pengetahuan kita semua atau informasi baru gitu kan. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan data atau materinya, dan bye bye. Assalamualaikum semua.